Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah pada kesempatan hari ini, bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Karena pada hari-harinya kita melaksanakan ibadah puasa dan di malam-malamnya melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, salat tarawih. Maka Allah melengkapi kenikmatan ini dengan diadakannya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu akan datang atau mungkin telah datang, yang jelas di 10 hari terakhir di malam-malamnya di bulan Ramadan pada kesempatan hari-hari ini. Maka oleh sebab itu disebutkan pendalilan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan dari malam Ramadan atau malam Lailatul Qadar di malam-malam bulan Ramadan. Maka orang yang diberikan taufik oleh Allah, di mana dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar hanya sekedar satu malam, hanya sekedar dari ba'dal iftar sampai adzan yang kedua dari fajar, hanya satu malam. Namun jika Allah memberkati kepada seseorang, maka malam itu dia melaksanakan ibadah dan mempunyai keutamaan yang bisa dia peroleh. Maka dari keutamaan memperoleh malam Lailatul Qadar, yang pertama, orang yang melaksanakan amalan di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Faqad sabata minal Qur'an kama araftum min fadilati Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Maka di Al-Quran Allah berfirman, malam Lailatul Qadar keutamaan yang pertama, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Wa alfu syahr kam fis sanah salata wa thamanun sanah wa arba ashur. Maka dia adalah 83 tahun 4 bulan. Lalu disebutkan kama qala Al-Qurtubi tafsir jami' al-ulama, mal murad khairun min alfi syahr fa arada bidzalik
yang diinginkan kebaikan dari 1000 bulan, aiman fa'ala min ibadatin fi lailah min lailatul qadr khairun lahu min ibadatin fi alfi syahr. Maknanya, barang siapa yang Allah berikan taufik di malam Lailatul Qadar, hanya 1 malam dalam malam-malam yang ada dalam setahun, namun jika Allah memberkahinya, maka seakan-akan dia melaksanakan amalan dari salat malam. Karena amalan malam, salat malam, tadabbur Al-Quran, atau belajar, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Maka malam itu ditafsirkan oleh para ulama, makna dari ayat khairun min alfi syahr, lebih baik amalan itu dibanding amalan yang dikumpulkan seseorang 1000 bulan, sama dengan ekuivalen dari 83 tahun 4 bulan. Ai man fa'ala ma'rufan wa man fa'ala ibadatan fi lailah wahidah tusawwi arba' au thalatha wa thamanun sanah wa arba' ashhur. Maka inilah dari keutamaan yang pertama. Dan keutamaan yang kedua, malam Lailatul Qadar disifatkan oleh Allah dengan malam al-mubarakah. Seperti di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu lailah al-mubarakah. Maka disifatkan bahwa malam Lailatul Qadar lailah mubarakah. Inna anzalnahu lailah mubarakah. Maka apa makna lailah mubarakah di sini? Ditafsirkan oleh salaf bahwa lailah mubarakah maknanya Lailatul Qadar. Maka Allah menurunkan ayat di surat Dukhan, kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Ditafsirkan oleh salaf, faman salaf huna awalan Qatadah bisanadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsani Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Qala Qatadah lailah al-mubarakah ay Lailatul Qadar. Maka telah datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih, itu maknanya. Dan telah datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam bisanadin sahih an Abdullah ibni Wahab an Abdullah ibni Wahab al-Misri, imam, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, makna lailah al-mubarakah adalah Lailatul Qadar. Maka faidah yang kedua dari keutamaan Lailatul Qadar adalah malam-malam yang diberkahi. Maka ini pendalilan dari 2 Al-Quran. Dan pendalilan yang ketiga dari keutamaan malam Lailatul Qadar di Al-Quran juga, dari pendalilan yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Maka disebutkan di dalam surat Al-Qadar dari keutamaan yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu, maka diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat dari langit, wa Jibril, dan Jibril. Aina tafsir Jibril warruhu? Maka ditafsirkan oleh salaf makna warruhu ay wa Jibril. Idan limada dzukira malaika wa Jibril? Al-jawab, hada fadlu li Jibril. Fadlu li Jibril, keutamaan untuk Jibril. Kenapa? Karena kaidah fi ilmil balaghah, idza utifal khas ilal am yufidu al fadl. Maka wa tanazzalul malaikatu, maka malaikat-malaikat turun. Kemudian diatafkan waruhu, dan Jibril dari malaikat. Maka atful khas ay Jibril ilal am ay Jibril amun minal malaikah, hada dalil anna Jibril min afdalil malaikah. Maka di sini menjadi pendalilan Jibril sebaik-baiknya malaikat yang paling
kuat, paling dekat kepada Allah. Maka faidah dari ayat yang ketiga ini, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dan Allah menurunkan Jibril padanya. Maka doa pada saat itu diijabahi oleh Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan Allah mengabulkan apa yang diminta dari hamba-hambanya. Dan malaikat-malaikat turun, dan malaikat-malaikat zahirnya juga mendoakan kebaikan-kebaikan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan kebaikan. Maka hadhihi al-fadilah min Lailatul Qadar minal Qur'an. Warabi'ah hunaka fadilatun minal hadis. Maka yang keempat, di sana ada keutamaan Lailatul Qadar dari hadis. Wa huwa haditsun sahih muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Maka hadis ini sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Mada Lailatul Qadar Lailatul Maghfirah. Lailatul Qadar adalah lailah ampunan. Kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah, man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, satu malam saja, dihidupkan tidak tidur, dan tentu dihidupkannya tidak main games, dan tidak jalan-jalan berputar-putar di kota dengan motornya, mobilnya, atau dengan melihat perkara-perkara yang tidak benar. Maka barang siapa yang dia itu menghidupkan malam Lailatul Qadar satu malam saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang sebelumnya. Maka dosa-dosa yang lampau itu akan diampuni oleh Allah. Dan yang diinginkan dosa di sini tentunya dosa yang kecil, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Bahwa salat 5 waktu dan puasa Ramadan kepada puasa Ramadan dan umrah kepada umrah penghapus dari dosa-dosa. Namun dosa yang kecil, adapun dosa-dosa yang besar disebutkan di hadis idza jatunibal kabair, jika terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maka inilah 4 keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang Allah berikan taufik bisa mengamalkan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar, apalagi bisa begadang dari mulai awal iftar, masuknya maghrib, terus melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, menuntut ilmu, belajar di masjid, dan iktikaf dan yang lainnya sampai kepada fajar, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Di antaranya khairun fi ibadati ka alfi syahr au arba wa thamanun aman. Wa kadzalika lailah maghfirah, Allah yaghfiru adzunuba. Maka inilah dari keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar, yang wallahu alam kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ba'da man tahayna fi dzikri al-adillah fi fadli Lailatul Qadar.
setelah kita selesai menyebutkan dari keutamaan Lailatul Qadar, hunaka su'alun kabir. Ada the big question. Bagaimana cara kita mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar bagaimana kita dapatkan? Kaifa nahsul ala Lailah al-Qadar? Al-jawab, maka jawabannya mudah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awalan faltamisuha asral awakhir min layali Ramadan. Maka yang pertama, kita kumpulkan 10 malam dari malam terakhir di bulan Ramadan. Di situ kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalilnya seperti hadis akhrajahu Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah wa Muslim. Faltamisuha asral gawabir. Wa fi riwayah faltamisuha asral awakhir min Ramadan. Layali asral awakhir min Ramadan. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar agar menjadi sniper tiap malam dari 10 malam terakhir. Dan malam kemarin, malam 21 telah masuk. Wallahu a'lam, mungkin Lailatul Qadar atau masih ada, kita tidak tahu. Yang jelas mulai dari 21 sampai terakhir dari malam-malam Ramadan, maka di sini kita nataqannas fiha. Malam-malam ini kita menjadi sniper. Wal amru tsani khaffafa au khuffifa bi 5 ayyam faqat minal adillah. Maka dipermudah. Perkara yang kedua, kita lebih fokus lagi menjadi sniper di 5 malam terakhir. Wa dalilu dzalika ma sabata an Aisyah wa huwa fil Bukhari wa Muslim. Faltamisuha fil layalil autar min awakhir Ramadan. Fil layalil autar fi layali asral awakhir min Ramadan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar agar menjadi sniper di 5 malam terakhir dari 10 malam terakhir di Lailatul Qadar. Berarti berapa? 5 malam. 21, 23, 25, 27, 29. Ini lebih spesifik lagi. Dan ingin lebih spesifik lagi juga, setelah tadi mengumpulkan 10, kemudian melewati yang 5, faba'da dzalik hunaka dalil ala salasati ayyam. Fakama sabata fi sahihain an Ubadata ibni Samitin, dari sahabat Ubadah ibnu Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyataharru, maka awas, hati-hati 3 hari, at-tasi'atu was-sabi'atu wal khamisatu. Apa maknanya? Yang ke-9, malam yang ke-27, malam yang ke-25, atau malam yang ke-9, malam yang ke-7, malam yang ke-5. Qad fasara jami'al ulama al-murad bi qaulin nabi at-tasi'atu ay layali tis'a wa isrun, malam 29, was-sabi'atu malam 27, wal khamisatu malam ke-25. Maka ini 3 malam. Setelah kita mengumpulkan tadi 10 malam, 5 malam, maka juga nataqannas menjadi sniper dari 3 malam yang disebutkan tadi. Dan lebih dari itu, lebih difokuskan lagi dari 3 malam itu 1 malam. Fa aina dalil ala hada? Maka dalilnya yang lebih tegas diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari jalan Yazid ibn Harun an Syu'bah ibn al-Hajjaj an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar sanaduhu sahih fasahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi fi Jami'is Sahih. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man arada lailatul qadar falyataharra fi lailah as-sabi'ah. Barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hati-hati malam ke-27. Maka hadis ini sahih dan lebih tegas lagi. Di lafaz yang lain, akhrajahu Imam Ahmad kadzalik min tariq Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka di sini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi juga. Maka berkata Ibnu Abbas, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, ya Nabi Allah, ana rajulun kabirun wa alilun wa ma astati an aquma layali Ramadan fa akhbirni fa i'tini bilailatin aqumu biha wa fi hadhihi lailah wafaqani Allah bilailatil qadar fama hadhihi lailah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaika bis-sabi'ah, alaika bis-sabi'ah. Maka di hadis yang sahih ini datang seseorang kepada Nabi, faqala ana rajulun kabirun alilun, aku orang yang tua, jompo dan berpenyakit, susah bagiku salat malam. Maka please wahai Nabi, berikanlah kepadaku satu malam, yang mana satu malam itu Allah memberikan taufik malam Lailatul Qadar. Aku akan berusaha untuk berdiri, untuk salat malam, untuk melaksanakan ibadah di malam itu. Aku orang yang tua renta dan berpenyakit alil. Maka apa jawab Nabi? Alaika, wajib bagi kamu perhatian kepada satu malam, malam ke-27. Maka dari hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menjadi pendalilan barang siapa yang ingin lebih fokus dan lebih untuk mengkerucutkan perkara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Qala Rasulullah ala hadal ajuz, alaika bisabi'ah idan minal an ya ibadallah nataharra bi layali min awakhir asral awakhir min Ramadan. Maka mulai dari sekarang ini kita bersungguh-sungguh di waktu malam-malam. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh ini diberikan taufik oleh Allah, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya, diberikan barokah, lailah mubarakah, dan mempunyai amalan afdal min arba' wa thamanusna sanah ay alfu syahrin. Baqiya aidan hunaka soal, fa kaifa aidan az-ziyadah ba'da ma arafna al-layali wa madha ba'da dhalik likai nahsul ala Lailatul Qadar? Al-jawab, maka soal yang berikutnya, setelah kita mengetahui malam-malam yang kita butuh memfokuskan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah tadi disebutkan 10, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 1, dan apakah ada faktor lain yang memudahkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabnya na'am. Pertama, al-i'tikaf. Maka seperti para santri di sini, semuanya beriktikaf, dan kita pun insya Allah beriktikaf di malam-malam khusus. Maka iktikaf di sini dia jelas menjauhi perkara-perkara dunia, kemudian duduk di masjid. Maka malam-malam
yang ada padanya Lailatul Qadar, itu akan dia lalui dalam keadaan fokus di masjid, melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, buka puasa. Itu juga sunnah ibadah. Buka puasa jangan hanya sekedar makan mubah, la. Iftari shaim ibadah, ajr, fahasal ujur. Fi Lailatul Qadar juga mendapatkan pahala. Wa kadzalika lil mu'taqib an yusalliya bal la budda an yastaikid. Maka harus bangun, jangan iktikaf ada kipas angin, bantalnya tebal, selimutnya tebal, nyenyak. Mulai dari selesai tarawih, bek, pelor, nempel langsung molor, sampai adzan yang kedua. Apa faedahnya kalau seperti itu melaksanakan iktikaf? Maka yang pertama, orang-orang yang ingin membantu agar dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar, ikut iktikaf. Dengan catatan di malam-malamnya bangun. Bukan iktikaf pindah tidur, jadi di tempat yang biasa dia tidur di kamarnya jadi di masjid. Tidur sampai menjelang fajar, tidak. Maka dulu Nabi melaksanakan seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam i'taqafa fi kulli asral awakhir min Ramadan. Maka kata Aisyah, istri Nabi, setiap 10 malam terakhir Ramadan, maka Nabi melaksanakan i'tikaf. Wa amru tsani madza? Idza matastati an ta'takif, if'al kama fa'ala Nabi. Kama jaa fi sahihain an Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalil asral awakhir, bahwa Nabi melaksanakan di 10 malam terakhir perkara apa? 3 perkara. Syaddu ma'zarah atau mi'zarah, wa ahya lailah, wa aiqadh ahlahu. Maka Nabi melaksanakan di 10 malam terakhir untuk syadda mi'zarah. Nabi tidak mendatangi istri-istrinya. Dan yang kedua, Nabi menghidupkan malam-malamnya Ramadan. Maka Nabi begadang tidak tidur. Dan yang ketiga, Nabi membangunkan istri-istrinya yang capek melaksanakan masak, memasak dan seterusnya, dibangunkan, bangun sholat. Maka ini juga upaya di luar sana. Bagi siapa yang ingin melaksanakan, mendapatkan malam Lailatul Qadar, agar melaksanakan perkara ini. Kemudian permasalahan pertanyaan yang terakhir. Jika kita mendapati misalnya malam ini malam Lailatul Qadar dan itu hanya dzan, tidak pasti, maka apa? Perbanyaklah doa khusus untuk mendapatkan, atau pada saat kita aglabudzan mendapatkan Lailatul Qadar. Apa doanya? Rawa Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah kadzalik wa Imam Ahmad. Kullu sanadihi madaruhu ala Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Aisyah. Maka hadal hadithun sahih, sahahu al-Albani wa kadzalika Syekhuna Muqbil wal ulama. Famada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama suila, berkata Aisyah, bertanya Aisyah, ya Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka bagaimana yang aku lakukan? Apakah ada lafaz-lafaz yang aku lakukan? Kata Nabi, aktsir biqauli Allahumma, maka perbanyaklah dengan ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo dihafal. Allahumma innaka, bahwa sungguhnya engkau wahai Allah, afuwun, maha pengampun, fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka hadis ini tadi kami sebutkan hadis yang sahih, maka diulang-ulang lafaz ini. Adapun dari segi faidah hadal hadis, Allahumma innaka afuwun, nusbitu sifatul afulillah. Kita menetapkan sifat Allah itu maha pengampun.
Wal afwu min asma'illah. Al afwu min asma'illah. Wa amru tsani, faidah dari hadis ini, nahnu natlub ilallah bidzikri al asma'il husna. Kama qala ta'ala fil Qur'an, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Di Al-Qur'an disebutkan Allah mempunyai nama-nama yang baik, berdoalah kamu dengan asma'ul husna. Fad'u rabbak bi asma'il husna. Fahuna aidan, innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau mempunyai nama, engkau mempunyai sifat maha pengampun ya Allah. Maka dengan nama maha pengampun dan sifat yang maha pengampun itu, fa'fu anna, minta ampun aku untuk diriku sendiri. Maka ini menjadi pendalilan dari adab berdoa di dalam hadis ini yang diajarkan Nabi kepada istrinya tercinta Aisyah, bi anna man arada an yad'u Allah fadhkur bi asma'ihi al-husna wa sifatihil ulya fa ba'da dzalik tatlub ma tatlubu. Maka barang siapa yang ingin berdoa, sebutkan yang sesuai dengan asmaul husna. Kemudian setelah itu sebutkan hajat yang diinginkan. Maka di sini diajarkan, Allahumma innaka afuwun, wahai Allah engkau adalah maha pengampun, maka ampunilah dosaku. Dan yang terakhir dari faidah hadis ini, wal akhir faidah fi hadal hadis, hunaka lafdun fi sunan at-Tirmidzi. Ada riwayat di Sunan at-Tirmidzi yang menyebutkan Allahumma innaka afuwun karimun bi ziyadati karim. Maka lafaz ziyadah karim tidak sahih. Yang benar tanpa penyebutan al-karim, dan ini hanya ada fi nuskhah Sunan at-Tirmidzi, faqad udkhila ma fiha. Maka kalau kita berdoa tanpa tambahan karim, jadi bagaimana? Allahumma innaka afuwun bidun karimun. Kalimat karimunnya dihilangkan. Di lafaz Imam Tirmidzi ada sebagian nuskhah seperti itu. Maka yang sahih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa sa'ira biladil muslimin, biladil Yaman wa biladil Filistin. Wa nas'alullahal karim an yahfadha wulata umurina wa an yursyidahum ila tariqil haq. Wa as'alullahal karim an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana wa talabatul ilm wal i'tikaf wa sa'iril ibadah fi hadhil ayyam wa layaliha. Wa nas'alullahal karim rabbal arsyil azim an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wa as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yu'inana fi da'watina wa an yurziqa wa yaghfira wa yarhama lihaula alladhi yunfikuna ad-da'wah wa yuqimuna ad-da'wah. Maka kita mendoakan kepada Allah agar Allah melindungi Indonesia tercinta dari fitnah-fitnah yang besar, dari fitnah KKB, OPM dan yang lainnya. Dan begitupun Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kami, Pak Prabowo dan staf Kementerian Merah Putihnya, dan mereka yang bekerja sebagai wakil rakyat di pusat ataupun di daerah. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, jagalah mereka. Dan wahai Allah, bimbinglah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka membuat konstitusional undang-undang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, dan kami rakyat taat kepada pemimpin yang adil. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka jika pemimpin yang adil dan rakyat yang taat kepada pemimpin yang adil, maka kita semuanya mengikuti syariat Allah, Allah akan menjadikan negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, thayyiban. Dan Allah juga memberikan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah dengan pemikiran mengajar, dengan tenaga membantu pembangunan, dengan dana. Maka Allah memberikan kemudahan kepada mereka rizki yang halal dan melimpah. Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang membantu dakwah ini. Dan Allah memberikan umur-umur yang panjang kepada mereka. Dan menjadikan amalan-amalan mereka fi mizan hasanatihim, menjadi berat di timbangan mereka. Dan ampuni dosa-dosa mereka. Dan dimasukkan semuanya kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Istau tarasu. Saw sufufakum. Sallu fini alikum. Salatlah dengan sandal kalian. Hidupkan sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dhikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqi min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah
ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم